Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Jamaah subuh rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala karunia-Nya yang sudah dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa menjalani keseluruhan ibadah kita kepada Allah tabaraka wa taala di akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal kita dicatat oleh Allah sebagai amalun salih yang insyaallah akan kita terima catatan amal perbuatan kita dari sebelah kanan insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan seperti itu. Kita di akhir Ramadan ini kita giatkan untuk beribadah kepada Allah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedikit memaksa diri kita, kemampuan kita untuk bisa semakin banyak tunduk kepada Allah. Sesungguhnya hal tersebut bisa dilakukan ya bagi orang-orang yang senantiasa sabar, senantiasa berusaha untuk istiqomah di dalam menjalani ibadah-ibadah yang memang tidaklah ringan, karena memang butuh kesabaran, butuh keteguhan hati ya untuk bisa beribadah kepada Allah dengan senantiasa bersemangat dan khusyuk pada Allah tabaraka wa taala. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim suratul An'am. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke-73. Hari ini akan kita bahas 6 ayat. Karena ini ayatnya pendek-pendek ya. Kita akan baca terlebih dahulu 6 ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين
فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين seperti membaca dolin waladhdallin begitu membacanya yang tegas. Lanjut. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما musyrikin. Allah tabarak wa taala menyuruh kita, memerintah kita untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil wa rattil Qur'ana tartila. Hal ini kita sebagai kaum muslimin senantiasa berusaha mengamalkan apapun perintah Allah tabarak wa ta'ala, sedangkan hikmahnya tidaklah kita ketahui secara keseluruhan. Artinya barangkali dengan membaca dengan tartil itu akan membuat hati kita menjadi lebih tunduk kepada Allah, atau bahkan ada pengaruh-pengaruh lain secara kesehatan. Wallahu a'lam. Kita hanya sami'na wa ata'na. Setiap kita mau mendengarkan bacaan Al-Quran yang tartil dengan bacaan yang lembut,
insyaallah itu semuanya akan berpengaruh bagi kita fid dunya wal akhirah. Makanya Allah memerintahkan ketika dibacaan Al-Quran kita disuruh diam dan mendengarkan. Kenapa hal tersebut sangat berpengaruh? Karena hal tersebut sangat berpengaruh bagi kita kalau kita benar-benar mau mendengarkan dan meresapi maknanya. Sudah barang tentu Allah yang mempunyai ilmu segala macam, mempunyai kunci-kunci kebahagiaan kita fid dunya wal akhirah, termasuk juga kunci-kunci dalam tubuh kita barangkali. Itu bagaimana bacaan-bacaan Al-Quran itu bisa membuat tubuh kita menjadi segar misalnya. Wallahu a'lam. Itu karena orang kafir saja, orang-orang kafir mereka menemukan bahwasanya ketika seorang itu diperdengarkan sesuatu, dia pasti akan terpengaruh oleh apa yang dia dengarkan. Hal ini menandakan bahwasanya yang paling baik untuk kita dengarkan di dalam kehidupan ini adalah bacaan Al-Quran. Karena itu perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan sudah barang tentu itu akan berpengaruh kepada jiwa kita. Barangkali ya di saat seperti ini, di saat pandemi, obat yang paling mujarab untuk kita adalah banyak-banyak mendengarkan bacaan Al-Quran. Wallahu a'lam. Ini bahkan diakui oleh para ilmuwan hari ini. Kita akan kaji maknanya. Pada ayat yang lalu kita sudah diperintah oleh Allah untuk memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah. Bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu dengan qadarnya, dengan ketentuannya. Dia menciptakan langit dan bumi dengan benar. Pada hari dia berkata kun fayakun, perkataan yang benar, dan baginya segala kerajaan. Pada hari di mana ditiupkan sasangkala, Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan Dia Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Di sini Allah memerintahkan kita untuk berfikir tentang asma Allah, semua nama-nama Allah yang berjumlah tidak terbilang. Ya, nama Allah itu tidak berbilang, ya, tidak ada batasannya. Kalau ada yang mengatakan bahwa nama Allah itu berbilang, itu kurang kuat ya pemahamannya. Sebenarnya asma Allah itu semuanya, semua yang baik-baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan oleh Allah itu menjadi asma Allah, menjadi sifat Allah yang harus kita yakini. Dan kita semestinya memikirkannya agar supaya kita senantiasa berada dalam hidayah Allah Tabaraka wa Ta'ala, seperti ayat-ayat yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Pada ayat yang ke-74 Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim semasa mudanya, semasa hidupnya, ketika masih bersama bapaknya. Nabi Ibrahim adalah bapak dari para nabi. Ya, Nabi Ibrahim mempunyai dua orang anak, namanya Ishak dan Ismail. Ishak itu menurunkan Yakub dan Bani Israel, dan nabi-nabi dari keturunan Bani Israel. Hampir ya banyak sekali nabi-nabi dari keturunan Yakub ini. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Yahya, Daud, Sulaiman, semuanya keturunan dari Nabi Yakub. Sedangkan Nabi Ismail adalah menurunkan nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Allah menceritakan keadaan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mempunyai seorang ayah yang di sini dinamai Azar namanya. Nama ayahnya Ibrahim adalah Azar, dan bapaknya Ibrahim ini pemuka kaumnya Nabi Ibrahim.
Dan pada saat itu mereka adalah penyembah berhala. Bahkan Nabi Ibrahim, bapaknya Nabi Ibrahim adalah pembuat berhala itu sendiri. Sehingga bagaimana ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan sebuah tantangan yang luar biasa kepada Nabi Ibrahim untuk berdakwah menuju tauhid, untuk mengesahkan Allah, untuk meninggalkan berhala-berhala kepada Nabi Ibrahim sing bapane adalah pemuka, gampangane ulamane. Ya, bapaknya adalah ustad berhala maksudnya. Sedangkan anaknya sendiri ya otomatis harus menentang ramane. Gini betul. Ini seperti itu. Rata-rata para nabi dan rasul itu seperti itu. Tantangannya luar biasa berat dalam berdakwah. Yang didakwahi itu benar-benar orang-orang terdekat. Bahkan Nabi Muhammad SAW kita sudah tahu paman-paman beliau adalah musuh-musuh beliau dalam dakwah. Itu yang harus kita fahami. Sedangkan kita tantangannya nggak seberapa berat. Ya paling-paling apa? Disebeli wong nggih. Nah, itu sudah tidak ada yang seperti zaman dahulu. Allah berfirman, "Wa idza qala Ibrahim," ketika Nabi berkata Ibrahim li abihi kepada bapaknya Azar yang namanya Azar. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Atattakhidu asnaman alihah. Apa kamu mengambil berhala sebagai tuhan-tuhan selain Allah? Ya. Nabi Ibrahim qadarullah walaupun dia hidup di lingkungan yang menyembah berhala, akan tetapi dia karena sudah disiapkan oleh Allah untuk menjadi seorang rasul, maka dia dilalah ya tidak mau menyembah berhala. Ini yang kita pahami. Mayyahdihillah apa terusannya kelalen? Mayyahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang sudah diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Ini yang harus kita pahami. Barang siapa seseorang yang sudah diberi hidayah walaupun lingkungannya adalah penyembah berhala seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Muhammad SAW, akan tetapi orang-orang tersebut atau para nabi mereka sudah diberi hidayah oleh Allah sehingga dalam hatinya tetap menolak tidak mau menyembah berhala. Itu. Mungkin panjenengan juga mengalami. Saya sendiri mengalami zaman dahulu, zaman masih muda. Ya zaman nyong nom, zaman saya muda itu teman-teman saya itu senengnya pada ngingu jimat. Ya, suka ngingu jimat. Tapi saya dari muda kok enggak percaya. Ya, alah jere sapa, wani ya wani rasa jimat-jimatan. Itu prinsip saya dulu. Gitu. Artinya saya tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Itu zaman saya muda seperti itu. Teman-teman ya karena zaman semana ya, itu seperti itu. Pada seneng nginguni jimat agar supaya apa. Saya sendiri sangat tidak percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Ini termasuk diantara salah satu contoh yang nyata yang mungkin panjenengan mengalaminya. Itu, ya. Bagaimana lingkungan misalnya di lingkungan panjenengan ada yang pernah mengalami di lingkungan yang senang ke dukun, ya misalnya. Tapi panjenengan dalam hati sudah menolak. Ini namanya hidayah dari Allah. Panjenengan dipelihara oleh Allah untuk tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Itu. Kita hidup misalnya di keluarga yang tidak mengenal sunnah, panjenengan alhamdulillah diberi hidayah untuk bisa mengenal sunnah. Ini hidayah dari Allah yang harus senantiasa kita syukuri. Itu. Ini semuanya
membuat kita semakin yakin. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Termasuk ini kasusnya Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim melanjutkan, ini sesungguhnya aku araka, melihat engkau hai bapak, wa qaumuka, dan kaummu, fi dolalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Walaupun dari kecil Nabi Ibrahim kan ngertinya bapaknya nyembah apa? Patung ya, dipundi-pundi patung digawe dewek, disembah dewek. Angger dijaluki roti ya ora gelem aweh ora nggih. Wong patung dijaluki roti ya ora gelem nggih. Eta. Akal tapi Nabi Ibrahim dipelihara oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah bahwa itu semuanya tidak benar. Bagaimana kita menyembah sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat kepada kita dan juga tidak memberikan mudarat kepada kita. Makanya protes Nabi Ibrahim ketika sudah beranjak dewasa, protes kepada bapaknya. Bapak, kau sih nyembahi apa? Gampangane cara wong cikadune. Gelemen temen nyembahi kaya kue. Langka manfaatnya langka, itu gampangnya seperti itu dalam bahasa kita. Lalu pada ayat berikutnya Allah memberitahukan kepada kita tentang bagaimana Allah memberikan hidayah kepada Nabi Ibrahim, menguatkan akidahnya dengan firman-Nya, wa kadzalika, dan demikianlah nuri, kami perlihatkan Ibrahim kepada Ibrahim malakutas samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi. Kami disingkapkan oleh Allah pengetahuan akan kerajaan langit dan bumi. Liyakuna minal mukinin, agar supaya Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang yakin. Kita lanjutkan terlebih dahulu sampai di sini nanti. Ini prosesnya sebelum Allah meneguhkan Nabi Ibrahim dengan ilmu hikmah yang dikehendaki oleh Allah. Prosesnya seperti ini. Falamma zanna alaihi lail, ketika tiba malam hari, Nabi Ibrahim keluar. Ya, keluar. Ra'a kaukhaban, dia melihat bintang-bintang di langit yang luar biasa banyak. Lalu Nabi Ibrahim berkata dalam hati mungkin ya, oke Gusti Allah nyong ge apik-apik nang dhuwur. Akeh maning. Ya, qala hadza rabbi, kata Ibrahim, ini Tuhanku. Aku bebek lan nyembah berhala, nyembah bintang besi gede nang dhuwur, gampangane cara wong cikadune. Kata. Lalu falamma afala, ketika pagi hari bintangnya hilang nggih. Nggih? Makanya ketika terbenam bintangnya, qala la uhibbul afilin, aku tidak suka sesuatu yang tenggelam. Gusti Allah kok tenggelam. Nah, gampangannya seperti itu dalam artinya. Kita lanjutkan. Falamma ra'al qamar, lalu ketika suatu hari dia keluar lagi, dia melihat qamar, melihat bulan bazighan, bulan yang bersinar. Qala hadza rabbi, oh ini mungkin Gusti Allah nyong kege melentong gede apik pisan. Eta. Lalu kembali, ya namanya bulan ketika bersinar ketika tenggelam ya hilang ya. Falamma afala, ketika tenggelam, qala la illam yahdini rabbi, kalau Allah tidak memberi aku, kalau Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, la akunanna minal qaumid dhalin, sungguh aku akan menjadi orang-orang yang tersesat. Ini belum selesai. Falamma ra'a syamsa, lalu Nabi Ibrahim melihat ke matahari bazighatan, yang terbit di pagi hari. Qala hadza rabbi, mungkin ini Tuhanku. Hadza akbar, ini lebih besar dari bintang, lebih besar dari bulan, lebih besar. Matahari kalau ketika terlihat lebih besar. Makanya Nabi Ibrahim berkata dalam hati, oh ini mungkin Tuhanku, ini lebih besar, lebih panas.
Falamma afalat, ketika sudah tenggelam matahari tersebut, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Nabi Ibrahim berkata, ya kaumku, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa-apa yang engkau sekutukan dengan Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi khanifan. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku dengan ikhlas lilladzi, kepada zat yang menciptakan langit-langit dan bumi dengan lurus. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Dari ayat yang kita baca, bahwasanya Nabi Ibrahim adalah orang yang dikaruniai kecerdasan oleh Allah, dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasul, sehingga beliau dipelihara oleh Allah dan diberi hikmah oleh Allah untuk bisa mengetahui hikmah-hikmah yang terjadi di alam semesta, termasuk sunnah kita untuk senantiasa memperhatikan ayat-ayat Allah yang ada di sekitar kita. Bagaimana matahari bersinar, bagaimana bulan bisa muncul, bagaimana bintang bisa muncul. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, dan seterusnya, ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan kapal yang berlayar di lautan untuk kepentingan manusia. Wa anzala min wa anzalallahu minas sama'i min ma'in, dan Allah menurunkan hujan dari langit. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, lalu Allah menghidupkan dengan air hujan tersebut bumi ketika sudah tandus. Wa bassa fiha min kulli dabah, lalu Allah menghidupkan dari air tersebut bermacam-macam binatang melata. Wa tasrifir riyahi was sahab, dan pergeseran antara angin dan awan. Musakhkhirina bainas sama'i wal ardi, diatur oleh Allah dari tempat di antara langit dan bumi. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun, sesungguhnya yang demikian terdapat ayat-ayat bagi orang yang mau menggunakan fikirnya, orang yang mau berakal, orang yang mempunyai akal. Kita diperintah oleh Allah untuk senantiasa memperhatikan apa-apa yang diciptakan Allah. Jangan memikirkan siapa yang memikirkan siapa yang mencipta, karena kita tidak mungkin bisa memikirkan Allah. Akan tapi kita diperintah oleh Allah untuk memikirkan ciptaan Allah. Bagaimana Allah mengatur itu semuanya. Pergantian malam dan siang, kalau sekiranya Allah menghendaki, kata Allah dalam ayat yang lain, tentulah ya tidak akan ada perputaran tersebut. Bahkan mungkin akan dijadikan dunia ini malam terus atau siang terus. Itu kehendak Allah. Akan tapi tidak seperti itu. Itu semuanya menandakan bahwasanya Allah itu maha sempurna. Sebagaimana Nabi Ibrahim, dia memperhatikan alam semesta di dalam rangka mencari kebenaran, ya, dari timbul. Kadang-kadang panjenengan ketika mendekatkan diri kepada Allah, panjenengan akan mendapatkan semacam ilham untuk senantiasa bisa memahami lebih dari sebuah ayat. Syaratnya panjenengan ikhlas lillahi ta'ala, akan senantiasa diberi pemahaman yang lebih oleh Allah tabarak wa ta'ala kalau kita memang berusaha. Tapi kalau kita tidak berusaha, tidak pernah berusaha, ya akan mandek di tempat keimanan kita. Akan tapi ketika kita mau tadabbur,
memikirkan baik itu ayat-ayat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta, itu kita akan dibukakan oleh Allah pintu-pintu hikmah. Itu yang terjadi pada Nabi Ibrahim ya, ketika di awal-awal sebelum masa kerasulan beliau. Ya, dia melihat kaumnya, bapaknya dan kaumnya, mereka menyembah sesuatu yang secara logika tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa menyembah, mengabdi kepada sesuatu yang benda mati kok disembahi? Secara logika saja tidak masuk akal. Kalau orang yang masih punya pemikiran yang jernih, itu pasti akan menolak dalam hatinya dengan segala sesuatu yang seperti itu. Ya. Kalau ada orang yang mempercayai, misalnya zaman sekarang ada orang mengatakan bahwa percaya bahwasanya jimat itu berpengaruh kepada dirinya. Secara logika, secara akal, tidak masuk akal. Bagaimana benda mati bisa mempengaruhi kita? Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Kalau kita mau berpikir. Akan tetapi kebanyakan mereka punya otak tetapi tidak digunakan, punya akal tetapi tidak mau digunakan, sehingga mereka ngandel baik apa yang dikatakan oleh mereka yang percaya seperti itu, ngandel baik bahwa ini dapat memberikan itu. Kadang berbeda ketika kita dekat dengan Allah, diberi hidayah oleh Allah, akan ada penolakan dalam hati kita, dalam pemikiran kita. Allah, omong kosong. Bagaimana sesuatu seperti itu bisa memberikan pengaruh? Tidak bisa memberikan dampak apapun bagi kehidupan kita. Itulah yang terjadi kepada Nabi Ibrahim. Ketika dia melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari, dia menganggap bahwa itu adalah Tuhan. Ya, karena memang kita mengenal golongan-golongan manusia yang mereka ada yang menyembah bintang zaman dahulu, ya, karena tidak mendapatkan hidayah sehingga mereka mereka-reka. Ya, sampai sekarang masih ada negara yang mayoritas penyembah matahari adalah negara Jepang. Ya, itu mayoritasnya dahulu agamanya adalah Shinto. Itu penyembah matahari. Itu seperti itu. Padahal secara kualitas mereka adalah orang-orang pintar, orang Jepang pintar-pintar tetapi bodoh. Nah, karena untuk masalah yang gaib, masalah keimanan ini membutuhkan dalil, membutuhkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Manusia tidak akan bisa untuk merengkuh atau mencapai ilmu akhirat kalau tidak ada dalil. Makanya kebanyakan manusia tersesat dari jalan Allah. Mereka menduga-duga. Ada yang menganggap bulan sebagai Tuhan, ada yang menganggap matahari sebagai Tuhan, ada yang menganggap api sebagai Tuhan, bahkan ada yang menganggap sapi sebagai Tuhan. Nah, mau dibilang nggak pikir kan orang masuk akal, orang sapi kok disembah-sembah. Sapi tinengkannya digoreng, nggak sahur mau nggih. Tapi di tempat lain mereka dielu-elukan, bahkan taine disimpan, ya. Jadwal ketika malam satu suro, ya, di Jogja itu namanya ada Kiai Slamet. Taine beng rebutan. Padahal Kiai Slamet itu siapa? Kebo. Ini orangnya berarti lebih sesat dari kebo. Ini tai kok berebutan namu tuh gila. Ini ya. Itulah ya gambaran tentang bagaimana kita semestinya tadabbur
terhadap Al-Quran, terhadap ayat-ayat Allah, agar supaya kita mendapat hidayah dari Allah. Tidak mungkin seseorang itu bisa mendapat hidayah kecuali dengan perantaraan atau karunia dari Allah Tabarok wa Ta'ala. Tapi jangan kebablasan juga. Terkadang ada orang yang kebablasan mempelajari Al-Quran, sholat tahajud, ngimpi, ya, ngimpi ditekani wong nganggo jubah putih, jenggotnya dawa. Itu terkadang seperti itu, ya, pagi-pagi dia mengatakan, oh saya telah diangkat menjadi nabi, jadi membengi ngimpi. Itu seperti itu, ya. Itu kadang-kadang kita harus bisa memilih, ya, terkadang seperti itu. Jangan sampai kita disesatkan oleh setan, karena setan itu pintar. Setan, ya, namanya iblis. Quran ge apal kayak jenengan. Jenengan file apal sejus rong jus, iblis apal kabeh. Begitu, ya. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita dapatkan dari ayat-ayat Allah ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.